Stellar Transformations, episode 13. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Perang abadi, tanya Kinyu ragu. Dengan mata berbinar, Fenyuzi berkata, "Ya, aku mendengarnya dari para seniorku saat aku masih berlatih di Overseas Immortal Islands." Peserta dalam acara itu terdiri dari beberapa Lus Immortal dan beberapa puluh ahli tahap Kongming dan tahap Duji. Pemimpin mereka bahkan seorang Siuzenis tahap Dacheng. "Tunggu sebentar, apa itu makhluk abadi yang longgar?" tanya Kinyu tergesa-gesa. Fenyuzi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku bahkan lupa membicarakan tentang makhluk abadi yang longgar." Saat mengalami kesengsaraan 9 dari surga ke-9, beberapa praktisi Siuzen tahu bahwa mereka tidak akan mampu mengatasinya sehingga mereka mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Yuanying dan jiwa mereka sendiri. Karena tubuh fisik mereka kemudian hancur, mereka hanya bisa terus berlatih sebagai makhluk abadi yang longgar. Kamu harus tahu bahwa makhluk abadi yang longgar sangat kuat. Umumnya mereka sedikit lebih kuat daripada ahli tingkat Duji. Para dewa longgar sekuat ini, seorang Siuzenis tingkat Dacheng, yang telah mengatasi semua kesengsaraan, beberapa dewa longgar, dan bahkan beberapa puluh ahli tingkat Kongming dan tingkat Duji, mengapa mereka berkumpul bersama? Tanya Kinyu. Untuk membunuh seorang pria, hanya untuk membunuh seorang pria. Ekspresi Fenyuzi berubah serius. Untuk membunuh seorang pria, begitu banyak ahli hanya untuk membunuh seorang pria. Kinyu tidak dapat membayangkan bahwa begitu banyak orang berkumpul hanya untuk membunuh seorang pria. Siapakah pria ini? Kinyu bahkan berpikir tentang seorang yang benar-benar abadi. Fenyuzi berkata sambil mengangguk, "Ya, menurut legenda dunia Siuzen, pria misterius itu pada dasarnya bukanlah seorang Siuzenis Yuanying. Pada akhirnya, dia menjadi gila dan mengeluarkan semacam energi pijar, seolah-olah dia adalah matahari. Energi ini mengguncang dunia. Energi itu membunuh begitu banyak ahli pada saat itu termasuk Siuzenis tahap Dacheng." Mengatakan hal ini, Fenyuzi bahkan menjadi bersemangat. "Xiao Yu, apakah kamu tahu apa yang terjadi selanjutnya? Apakah kamu tahu?" Seluruh tubuh Fenyuzi menjadi bersemangat. Dia memegang bahu Kinyu dengan gerakan dan bertanya kepadanya sambil menatapnya. Kinyu buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat membayangkan ada orang sekuat itu, yang mampu membunuh bahkan seorang ahli tingkat Dacheng di samping beberapa makhluk abadi yang lepas. Para Siuzenis lemah yang bersembunyi sangat jauh itu tiba-tiba menemukan bahwa, setelah membunuh begitu banyak orang, pria misterius itu mulai mengalami kesengsaraan surgawi. Itu adalah kesengsaraan surgawi ke-9. Ya ampun, dia membunuh seorang ahli tingkat Dacheng, dia membunuh begitu banyak makhluk abadi longgar dan ahli tingkat Duji, tetapi pria misterius itu bahkan belum melewati kesengsaraan terakhir. Seluruh tubuh Fenyuzi menjadi bersemangat. Dia belum melewati kesengsaraan terakhir, Xiao Yu. Tanpa melewatinya, kekuatannya sudah berada pada tingkat yang sangat hebat. Jika dia telah mengatasi kesengsaraan itu maka... Kinyu juga terkejut. Siapa yang mengira bahwa seorang pria yang belum mengalami kesengsaraan terakhir akan membunuh seorang ahli tingkat Dacheng dan bahkan membunuh begitu banyak dewa longgar dan beberapa puluh ahli tingkat Kongming dan tingkat Duji. Ini sungguh tak terbayangkan. Jika dia telah berlatih cara Jin dan Yuanying seperti orang lain, bagaimana perbedaan antara tingkat kekuatan mereka bisa begitu besar? Banyak tetua telah mengonfirmasi satu hal, pria misterius ini juga seorang Siuzenis, tetapi dia jelas bukan seorang Siumois, Siuxianis, atau Siuyaois. Dia adalah jenis baru. Energi pijar seperti matahari yang dia keluarkan dari tubuhnya pada akhirnya saja bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh para ahli tingkat Duji. Bahkan jika para ahli tingkat Dacheng menghadapi kekuatan sebesar itu, mereka juga akan terbunuh. Fenyuzi tampaknya membayangkan perang dewa tahun itu. Kinyu juga membayangkannya. Setelah sekian lama, Fenyuzi perlahan mulai tenang. Ia menatap Kinyu dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Yu, cerita tentang perang dewa ini sudah lama beredar. Orang-orang di kepulauan dewa luar negeri sepertinya sudah mengetahuinya. Bahkan banyak orang di benua Qianlong juga mengetahui tentang peristiwa ini." "Oh, banyak orang di benua Qianlong yang tahu tentang ini." Kinyu sedikit terkejut. Jika bukan karena narasi para pengikut Siuzen, bagaimana mungkin orang-orang di benua Qianlong tahu tentang ini? Fenyuzi mengangguk dan melanjutkan, "Jangan khawatir. Saat itu banyak tetua Overseas Immortal Islands yang menyaksikan dari jauh dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ahli misterius ini menjalani kesengsaraannya.
Apakah dia berhasil mengatasinya? Qin Yu agak khawatir tentang pria misterius ini. Fen Yuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, dia gagal. Ketika kesengsaraan surgawi ke-9 turun, seluruh tubuh pria misterius itu berubah menjadi matahari. Tidak seperti para Siuzenis lainnya, yang menggunakan senjata suci dan sebagainya untuk melawan kesengsaraan surgawi, dia selalu menggunakan kekuatan tubuhnya sendiri untuk melawan kesengsaraan surgawi secara langsung. Setelah melawan beberapa puluh Siuzenis dalam pertempuran besar, pria misterius ini pada dasarnya harus menanggung kesengsaraan surgawi tanpa bisa beristirahat. Ketika petir ke-9 menyambar, pria misterius itu tidak dapat bertahan lagi. Tubuhnya hancur dan kekuatannya mengalami kerugian besar. Tetapi dia tidak langsung meninggal. Dia mengumpulkan sisa-sisa energinya dan menyampaikan pidato terakhirnya kepada seluruh penduduk benua Qianlong termasuk para pengikut Siuzen di sekitarnya. Fen Yuzi tampaknya terhanyut dalam ingatannya. Qin Yu tidak berani mengganggu ingatan Fen Yuzi namun dia penasaran tentang hal itu. Aku telah menjelajahi angkasa tak terbatas dan mengalami evolusi kosmos. Aku telah melayang selama beberapa ribu tahun dan mengunjungi banyak sekali benda langit. Bagaimana mungkin hari ini jiwaku hancur berantakan? Surga tidak membantuku. Transformasi bintang. Bagaimana mungkin matahari menjadi tujuan akhir? Bagaimana? Semua orang di benua ini mendengarkan. Hari ini aku akan meninggalkan 3 diagram trans surga. Siapapun yang dapat memperolehnya dan mengetahui rahasianya akan mewarisi teknikku. Haha, oh berkah, oh bencana. Dengan suara yang tidak jelas, Fen Yuzi melafalkan setiap kalimat. Qin Yu terus-menerus merenungkan makna dari beberapa kalimat ini. Apa itu ruang tanpa batas? Apa itu kosmos? Apa itu benda-benda langit? Dan apa itu transformasi bintang? Dia tidak dapat memahami maknanya tetapi dia memahami makna kalimat terakhir pria misterius itu. Jelas bahwa 3 diagram trans heaven itu berisi seluruh teknik pria misterius itu. Namun, apa arti dari seruan, oh berkah, oh bencana, setelahnya? Mungkinkah memperoleh teknik ini juga merupakan bencana? Sebelum lelaki misterius itu meninggal, dengan menggunakan sejumlah besar energi, ia menciptakan 3 diagram. Diagram-diagram itu tidak lain adalah 3 diagram trans heaven. 3 diagram trans heaven tersebar di benua Qianlong. Seiring berlalunya waktu, bahkan orang-orang dari Overseas Immortal Islands pun berhasil mengumpulkan 3 diagram itu. Selama bertahun-tahun, begitu banyak orang juga berhasil menyatukan 3 diagram itu. Namun, tidak seorang pun pernah berhasil mengungkap rahasia dari 3 diagram ini dan memperoleh warisan lelaki misterius itu, kata Fen Yuzi sambil mendesah. Tidaklah sulit bagi para Siuzenis untuk mengumpulkan ketiga diagram tersebut namun tidak seorang pun mampu untuk mengungkap rahasia ketiga diagram Trans Heaven. Nenek moyangmu Qin Shi Huang pernah mengumpulkan ketiga diagram itu, tetapi dia juga tidak dapat menemukan rahasianya. Jika dia dapat menemukan rahasianya, mungkin dia tidak akan mati, kata Fen Yuzi sambil tersenyum. Namun, Qin Yu tiba-tiba memiliki dorongan hati. Itu adalah kerinduan dari lubuk hatinya, kerinduan terhadap dunia Siuzenis. Penganut Siuzen dapat menerbangkan pedang mereka ke langit tingkat 9, atau menyelam ke lautan dalam yang tak terbatas, atau menjelajahi alam liar yang luas, atau melawan binatang buas di alam liar. Biasanya, mereka menyerap energi suci dunia. Untuk mengejar batas manusia, mereka melawan surga dan neraka. Mengabaikan hidup dan mati, mereka melawan para ahli dengan level yang sama. Kehidupan seperti ini benar-benar menyenangkan, pikir Qin Yu dan mendesah dengan emosional. Setelah mendengar tentang dunia para pengikut Siuzen, dia sangat merindukannya dari lubuk hatinya. Qin Yu menghela napas. Setelah mengalihkan pikirannya dari deskripsi dunia Siuzen ini, dia menyadari bahwa dia hanyalah manusia biasa. Lebih buruk lagi, dia belum mencapai level Xiantian. Bahkan di antara 10 miliar manusia di benua Qianlong, dia juga tidak dapat dianggap sebagai sosok di puncak piramida. Dia harus realistis karena 3 diagram Trans Heaven atau semacamnya itu sangat samar. Saat ini, titik tumpu terbesar Qin Yu adalah meteorik tir dan usahanya sendiri. Mengandalkan meteorik tir yang fantastis dan usahanya sendiri, dia harus mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam latihan eksternal, level Xiantian. Xiao Yu, senjata suci apa yang kau inginkan? Aku akan menempanya untukmu. Fen Yuzi menatap Qin Yu dan bertanya. Hal-hal yang berkaitan dengan dunia Siuzen bagaikan legenda yang samar bagi Qin Yu. Saat ini dia masih sangat jauh dari dunia itu. Dia hanyalah putra pangeran penakluk timur dari kerajaan Chu di benua Qianlong dan seorang ahli biasa yang melakukan latihan eksternal, jalan yang paling menyakitkan dalam seni bela diri, dan bahkan belum mencapai tingkat Xiantian. Senjata suci.
Qin Yu terkejut. Senjata yang ditempa dari besi api Inrock tentu saja merupakan senjata suci. Namun, Anda tidak memiliki energi unsur sehingga Anda hanya dapat menggunakan ketajaman fisik senjata suci tanpa dapat mengubah ukurannya atau menggunakan beberapa serangan khusus. Fen Yuzi menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, senjata suci dapat menyatu dengan tubuh. Selain itu, ketajamannya jauh lebih unggul daripada senjata-senjata manusia biasa. Memiliki senjata suci, Anda tidak akan memiliki masalah dalam melindungi diri sendiri. Saya pikir sebaiknya Anda juga menempa baju zirah. Qin Yu berkata sambil tersenyum, itu tidak perlu. Tolong bantu aku menempa pedang pendek berdasarkan ukuran pedang Yuchang. Tolong juga buatkan sepasang sarung tangan untuk melindungi buku-buku jariku. Dan lupakan saja hal-hal lainnya. Aku ingin memberikan ayahku sedikit lebih banyak. Hanya ini, Fen Yuzi bertanya dengan tidak percaya. Pedang pendek dan sepasang sarung tangan menggunakan sedikit sekali besi api dalam batu, padahal bongkahan besi api dalam batu ini milik Qin Yu. Sudah cukup, aku berlatih teknik eksternal. Jika aku terlalu bergantung pada objek eksternal, itu tidak akan baik untuk latihanku. Paman Feng, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Qin Yu segera membungkuk lalu berbalik dan pergi. Fen Yuzi mengikuti punggung Qin Yu dengan matanya. Baru sekarang pikirannya menjadi jernih. Dia segera berkata, butuh waktu yang cukup lama untuk menempa senjata-senjata ini, sekitar 35 hari. Setelah Qin Yu pergi, Fen Yuzi menghela napas, mungkin bocah ini hanya ingin menempa beberapa benda saja agar ayahnya mendapatkan sedikit lagi bongkahan besi yang menyala di dalam batu ini. Setelah keluar dari ruang rahasia, Qin Yu melihat ke langit. Saat ini langit sudah gelap. Hembusan angin dingin bertiup. Aku tidak pernah membantu ayah dalam hal apapun sejak kecil. Ini juga bisa dihitung sebagai pertama kalinya aku membantunya. Wajah Qin Yu tersenyum tipis. Senyum itu kemudian menghilang tiba-tiba. Yah, masih ada 35 hari. Selama periode waktu ini aku masih harus berlatih keras dan, terlebih lagi, dengan beban latihan yang sangat berat. Aku ingin melihat apakah aku bisa mencapai level Xiantian melalui latihan eksternal atau tidak. Dengan pikiran itu, Qin Yu segera bersiul panjang. Tak lama kemudian, seekor elang hitam menukik ke bawah. Qin Yu melompat dan melompat ke punggungnya. Mereka kemudian langsung meninggalkan istana dan kota Yan. Kerajaan Chu adalah kerajaan nomor 1 di benua Qianlong. Saat ini, kepala klan Qin dan klan Sangguan di antara 4 klan besar berada di halaman kecil yang terpencil. Qin De duduk di meja batu dengan ekspresi tenang di wajahnya. Su Yuan yang berdiri di sampingnya juga menunggu dengan tenang. Haha, saudara Qin De, lama tak berjumpa. Seorang lelaki tua berambut putih berjalan menghampirinya dengan langkah lebar. Lelaki tua ini tiba-tiba mengenakan sepasang anting emas. Tatapan matanya sangat dingin dan menyeramkan. Namun, saat ini tatapannya penuh dengan semangat. Qin De berdiri, menunjuk ke satu sisi dan berkata sambil tersenyum, saudara Sangguan, silakan duduk. Sangguan Hong, pangeran penakluk utara dari kerajaan Chu, mengendalikan 2 daerah di wilayah utara. Saat ini, ada 4 orang di halaman termasuk Qin De dan Su Yuan, 2 orang lainnya adalah Sangguan Hong dan bawahannya Zhuang Jun. Namun, di luar halaman, sejumlah besar ahli diam-diam menjaganya. Saudara Qin De, mengapa kali ini Anda mencari orang tua seperti saya? Setelah sedikit merapikan rambut peraknya, Sangguan Hong duduk. Jelas dia sangat peduli dengan rambutnya sendiri. Bawahannya Zhuang Jun berdiri di belakangnya. Qin De berkata sambil tersenyum, saya tidak akan bertele-tele. Tolong bantu saya, kita akan merebut kerajaan Chu bersama-sama. Sangguan Hong terkejut, ia tidak menyangka Qin De akan bersikap begitu terus terang meskipun ia sudah menduga mengapa Qin De diam-diam menemuinya kali ini. Sangguan Hong lalu tertawa terbahak-bahak, saudara Qin De, kamu tidak seharusnya bercanda seperti ini. Ini bisa membuatmu kehilangan akal sehat. Aku bisa bersikap seolah-olah aku tidak pernah mendengar tentang masalah ini. Qin De perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bertanya padamu, kamu akan melakukannya atau tidak? Namun, Sangguan Hong tidak menjawab. Setelah merenung cukup lama, barulah ia mengangkat kepalanya dan bertanya, bahkan jika kita bekerja sama, seberapa yakinkah kau? 80%, kata Qin De acuh tak acuh. Namun Sangguan Hong berkata sambil tertawa, saudara Qin De, jangan membodohi saya. Klanmu itu memiliki 600.000 pasukan. Keempat daerah di wilayah barat bahkan memiliki lebih dari itu, 800.000 pasukan. Jumlahnya mencapai 1.400.000 pasukan. Kedua daerah di wilayah utara saya hanya memiliki 400.000 pasukan secara keseluruhan dan daerah Anda tidak lebih dari 600.000. Jadi bagaimana Anda bisa yakin 80%?
Saya ingin menghancurkan klan Xiang, jadi saya hanya bisa menunjukkan 600.000 pasukan, kata Qin De sambil tersenyum. Mata Sangguan Hong berbinar, oh, sepertinya saudara Qin De juga memiliki banyak pasukan secara rahasia. Namun, klan Xiang dan klanmu memiliki 1.400.000 pasukan bersama-sama. Berapa banyak pasukan yang Anda miliki secara rahasia sehingga Anda berani mengatakan bahwa Anda yakin? Selain itu, ketika pasukan Anda secara diam-diam bertambah, bagaimana ini bisa lolos dari deteksi dinas intelijen klan Xiang? Sangguan Hong jelas sangat tidak yakin. Saya masih memiliki 200.000 pasukan secara rahasia, Qin De berkata sambil tersenyum. Dengan demikian, jumlah totalnya menjadi 800.000 pasukan. Korps Harimau Ganas saya hanya berkekuatan 50.000 orang, tetapi dalam hal kekuatan ofensif yang sebenarnya, jumlah itu setara dengan 200.000 hingga 300.000 pasukan. Mata Sangguan Hong berbinar. Dia tentu tahu betapa hebatnya Korps Harimau Ganas. Dia langsung menghitung dalam benaknya lalu berkata sambil tersenyum, jika kita hanya berbicara tentang kualitas, maka pasukan dari 3 daerah wilayah timur Anda adalah yang terbaik. Jika Anda benar-benar memiliki 200.000 pasukan secara rahasia, maka kita masih punya harapan. Namun menurut apa yang saya ketahui, 200.000 pasukan harus digunakan untuk mengancam para bandit di Pegunungan Air Hitam. Jika tidak, para bandit itu akan mendatangkan malapetaka di 3 daerah wilayah timur dan membuat sarang Anda menjadi kacau. Qin De berkata dengan nada yang sama sekali tidak peduli, kau tidak perlu khawatir tentang ini. Mereka hanyalah bandit, sulit untuk membasmi mereka karena Pegunungan Air Hitam sangat luas, tetapi masalahnya, bandit Pegunungan Air Hitam tidak lebih dari sekadar bandit. Kita hanya perlu bernegosiasi dengan mereka dan memberi mereka beberapa keuntungan, mereka akan tenang. Mata Qin De tiba-tiba berbinar, jadi, seluruh pasukanku bisa menyerang. Kau harus tahu bahwa 3 daerahku di wilayah timur berada di sebelah wilderness dan pasukanku sering berlatih di sini. Dibandingkan dengan serangan binatang iblis wilderness, pasukan dari 4 daerah wilayah barat, yang tidak pernah bertempur dalam pertempuran nyata selama beberapa dekade hingga 100 tahun, sama sekali tidak berarti apa-apa. Qin De sangat percaya diri. Sangguan Hong mengangguk sebagai konfirmasi. Memang, di antara pasukan dari 4 klan besar, pasukan dari 3 daerah wilayah timur jelas merupakan yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Alasannya adalah bahwa pasukan dari 3 daerah wilayah timur bermarkas di hutan belantara yang luas dan sering melawan binatang buas di hutan belantara sehingga pasukannya benar-benar mengalami pertumpahan darah. Sebaliknya, pasukan klan Xiang, klanmu, dan klan Sangguan tidak pernah beraksi secara nyata selama beberapa dekade hingga 100 tahun. Sangguan Hong terus berpikir tanpa henti. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, lalu bagaimana aku bisa mendapatkan keuntungan dari ini? Bagaimana kau bisa meyakinkanku bahwa kau tidak akan menghancurkanku setelah menghancurkan klan Xiang? Qin De tersenyum tipis, sangat sederhana, di antara 4 daerah di wilayah barat, 2 daerah di sebelah laut di utara akan menjadi milikmu. Bersama dengan 2 daerah asalmu, kamu akan memiliki total 4 daerah. Tidak satu pun dari 4 daerah ini yang terpisah dari yang lain dan, terlebih lagi, laut berada di belakang mereka. Kamu akan memiliki 4 daerah ini dan memiliki laut di belakangmu, jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan menarik kembali kata-kataku. Bagaimana menurutmu? 4 daerah di sebelah laut. Mata Sangguan Hong berbinar, jelas minatnya telah bangkit. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Keempat daerah ini saling terkait. Jika mereka semua pergi kepadanya, bahkan jika Qin De kemudian ingin melenyapkannya, itu akan menjadi hal yang sulit dilakukan. Lagi pula, ketika memiliki penghalang alami yaitu lautan di belakangnya dan memegang keempat daerah di tangannya, setidaknya membela diri tidak akan menjadi masalah. Selain itu, setelah perang, klan Qin mungkin tidak akan memiliki cukup kekuatan tersisa untuk menghadapinya selanjutnya. Lalu jika dinasti Han memanfaatkan situasi ini dan menyerang, apa yang bisa kita lakukan? Sangguan Hong bertanya lagi. Qin De berdiri dan berkata sambil melambaikan tangan, kalian tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dinasti Han pasti tidak akan punya kesempatan untuk ikut campur. Sedangkan untuk dinasti Ming, saya yakin dinasti yang lemah yang hanya diserang dan tidak pernah berani menyerang tidak akan meminta banyak. Sangguan Hong mempertimbangkan. Setelah sekian lama, dia mengangguk, saya berjanji akan mendukung Anda. Namun, pasukan dari 2 daerah di wilayah utara saya jelas tidak akan menjadi garda terdepan. Bagus, itu sudah cukup. Qin De dan Sangguan Hong saling menepuk tangan sebagai tanda setia. Haha, Qin De dan Sangguan Hong saling berpandangan dan tertawa terbahak-bahak. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya dipikirkan kedua pria ini.
Apakah janji yang dibuat dengan menepuk tangan harus dipenuhi? Di benua Qianlong, tidak ada yang percaya pada janji yang dibuat dengan menepuk tangan. Keesokan harinya, di sebuah rumah bangsawan, Sang Guan Hong sedang duduk di meja tulis dan menulis dengan cepat. Zuang Jun berdiri dengan hormat di satu sisi. Setelah beberapa saat, Sang Guan Hong selesai menulis. Ia membaca semuanya dengan saksama sekali dan tidak dapat menahan rasa puas. Si idiot Kinde itu benar-benar ingin memberontak. Dia bahkan ingin menarikku ke dalam air. Bukankah akan sangat baik bagiku jika aku terus puas menjadi pangeran penakluk utara? Namun, 4 daerah juga sangat menarik. Sayang sekali, melihat selembar kertas di meja tulis, Sang Guan Hong tidak dapat menahan tawa. Zuang Jin di satu sisi berkata, "Yang mulia, tawaran klan Qin ini tidak buruk. Selain itu, tawarannya tulus. Apakah Anda benar-benar tidak memberi mereka kesempatan?" Sang Guan Hong menoleh dan menatap Zuang Jun. Ia lalu tertawa terbahak-bahak, "Zuang Jun, kita tidak boleh kalah. Apakah kau mengerti? Oleh karena itu, kita harus mempertaruhkan uang di kedua belah pihak. Tidak masalah jika klan Qin menang atau klan Xiang menang, kita akan selalu diuntungkan." Zuang Jun masih tidak mengerti. Sang Guan Hong tersenyum. Zuang Jun adalah bawahannya yang paling setia dan juga orang nomor 2 di 2 daerah di wilayah utara. Dia telah menyelamatkan nyawa Sang Guan Hong 2 kali sehingga Sang Guan Hong tentu saja sangat menghargainya. "Zuang Jun, aku yakin dengan masalah ini. Kau tidak perlu khawatir, kau bisa pergi sekarang." Sang Guan Hong berkata dengan senyum acuh tak acuh. "Baiklah, saya permisi dulu." Zuang Jun segera meninggalkan ruangan. Wajah Sang Guan Hong tiba-tiba berubah dingin. "Kirimkan surat ini kepada Kaisar." Sebuah siluet hitam tiba-tiba melintas dan surat di lemari Sang Guan Hong telah menghilang. Sang Guan Hong menyipitkan matanya dan melihat keluar melalui jendela. Ia berpikir dalam hati, "Kinde, kau sama sekali tidak bisa membayangkan hubungan antara klan Sang Guanku dan klan Xiang. Kau hanya bisa menyalahkan nasib burukmu. Bahkan jika aku tidak membantu kedua belah pihak, bagaimana klanmu bisa melawan klan Xiang dan klanmu? Setelah 3 wilayah timur dimusnahkan, mungkin aku akan mendapatkan beberapa keuntungan." Pemikiran Sang Guan Hong begitu optimis, tetapi akankah klan Qin mempercayakan harapannya kepadanya? Dalam studi istana kekaisaran di ibu kota, sambil menggenggam 2 lembar surat di tangannya, Xiang Guang tidak dapat menahan tawanya. "Zheng Su benar-benar tidak mengecewakan saya. 200.000 pasukan tambahan secara rahasia, dengan begitu banyak pasukan, pengeluaran mereka sendiri jumlahnya sangat besar. Jika Qin tidak berniat memberontak, mengapa dia bermain dengan begitu banyak pasukan? Mungkinkah dia tidak suka memiliki banyak uang?" Xiang Guang tertawa dingin. Zheng Su baru setengah tahun mengepalai dinas intelijen di 3 daerah wilayah timur, namun ia telah menemukan kebenaran di balik banyak hal. "Yang mulia, sekarang Qin telah diam-diam merekrut 200.000 pasukan lagi, tetapi bandit air hitam telah menahannya. Dia tidak akan berani mengerahkan seluruh pasukannya. Jika tidak, bandit air hitam akan membuat sarangnya kacau. Jadi, pada dasarnya kita tidak perlu khawatir tentang apapun," kata pria berhidung bengkok dari sudut gelap di belakangnya. Xiang Guang meletakkan surat di tangannya dan berkata, "Apa yang kau tahu? Meskipun kepemimpinan bandit air hitam telah dibuat tidak efektif oleh bawahan yang tidak patuh, mereka pada akhirnya hanyalah bandit. Dia hanya perlu memberi mereka beberapa keuntungan dan mereka tidak akan menimbulkan masalah. Qin masih dapat menyatakan perang terhadap klan Xiang dengan 800.000 pasukan." "Yang mulia sungguh brilian." Pria berhidung bengkok itu membungkuk dan berkata, "Zheng Su telah menemukan bukti bahwa di 3 daerah di wilayah timur, perbekalan militer, material, dan sebagainya telah dipersiapkan sampai batas tertentu. Ditambah lagi, 200.000 pasukan telah direkrut dan, terlebih lagi, mereka telah direkrut selama lebih dari 5 tahun dan telah menjadi pasukan yang tangguh." Semuanya menunjukkan dengan jelas bahwa Qin benar-benar ingin memberontak. Mata Xiang Guang segera memancarkan sinar dingin. Pria berhidung bengkok itu tidak berani bersuara. "Baiklah, ini pemberontakan." Tiba-tiba, Xiang Guang menunjukkan sedikit rasa puas di wajahnya. "Ingat, segera kirim seseorang untuk berunding dengan bandit air hitam. Tawarkan mereka emas, permata, atau harta karun dan sebagainya dan katakan kepada mereka untuk membuat kekacauan di sarang Qin saat perang pecah." Lelaki berhidung bengkok itu berpikir sejenak dan berkata, "Bagaimana jika para bandit itu terlalu serakah?" "Dasar bodoh." Xiang Guang tiba-tiba berbalik dan menatap pria berhidung bengkok itu. "Berapapun harganya, kau harus membuat mereka setuju. Kau bahkan bisa berjanji memberi mereka sebuah daerah setelah perang." "Menawarkan sebuah daerah?" Pria berhidung bengkok itu terkejut.
Kemudian dia juga mengerti. Bawahanmu sudah mengerti. Bahkan jika kita memberikannya kepada mereka, mereka tidak akan beruntung untuk menikmatinya. Karena telah mengikuti Siang Guang selama bertahun-tahun, dia tahu betul tentang karakter Siang Guang. Siang Guang mengangguk puas, kau pintar. Setelah Qin De disingkirkan, mereka tidak akan lebih dari sekadar gerombolan bandit air hitam yang tidak penting. Aku hanya perlu memberi perintah dan mereka akan dihabisi, hanya saja aku bisa memanfaatkan mereka saat ini. Yang mulia memang brilian, sekarang saya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Pria berhidung bengkok itu menjawab. Siang Guang membaca surat lainnya dan berkata, surat Paman Sangguan juga telah mengonfirmasi semua yang telah ditemukan Zhen Su. Pria berhidung bengkok itu menggerakkan matanya membentuk lingkaran lalu tiba-tiba berkata, ada alternatif, Yang Mulia. Untuk menangkap para pemberontak, sebaiknya kita tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kita bisa diam-diam mengirim seseorang untuk membunuh Qin De. Dengan cara ini, mereka akan menjadi kelompok tanpa pemimpin, jadi jika kita mengirim pasukan kita selanjutnya, kita pasti bisa menghancurkan klan Qin dengan mudah. Bodoh, kata Siang Guang sambil tertawa dingin. Tubuh pria berhidung bengkok itu langsung gemetar. Jika kita mengirim pembunuh sekarang, tidak perlu dikatakan lagi kita bahkan tidak yakin dia akan berhasil, bahkan jika dia berhasil, klan Qin dapat segera mengubah pemimpinnya. Menurut apa yang saya ketahui, di antara ketiga putranya, kecuali putra ketiga, yang tidak begitu hebat, kedua putra lainnya benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, ketika pembunuhan itu terjadi, klan Qin akan menjadi gila dan menyerang. Pasukannya yang berjumlah 800.000 orang benar-benar tidak main-main, kata Siang Guang sambil tertawa dingin. Lagi pula, jika kita membunuhnya, klan Qin pasti akan curiga bahwa Sangguan Hong telah menjual mereka ke sungai sehingga kita akan kehilangan lebih banyak daripada yang kita dapatkan. Apakah kau mengerti? Siang Guang menatap pria berhidung bengkok itu dan berkata, aku memang bodoh, kata si pria berhidung bengkok itu tergesa-gesa. Sedikit rasa puas diri muncul di wajah Siang Guang, kita tidak akan membunuhnya. Kita akan membiarkan klan Qin memberontak dan membiarkan klan Sangguan membantu mereka. Setelah klan Qin benar-benar lengah, klan Sangguan akan tiba-tiba berpindah pihak pada saat yang genting selama perang dan menusuk klan Qin dengan keras dari belakang. Mari kita lihat apakah klan Qin itu masih bisa menghindari kehancuran. Mata lelaki berhidung bengkok itu langsung berbinar. Ia berkata tergesa-gesa, Yang Mulia sungguh brilian. Jika kita menusuk mereka dari belakang pada saat yang genting selama perang, lalu menyerang dengan kavaleri lapis baja kita akan dapat menghancurkan klan Qin dengan mudah. Siang Guang sangat puas dengan siasatnya sendiri. Ia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, baiklah, sekarang kau harus pergi bekerja. Cobalah segala cara untuk menarik para bandit pegunungan air hitam. Emas, permata, wanita cantik, harta karun, dan sebagainya, apapun bisa digunakan. Kau harus membuat mereka setuju untuk membuat kekacauan di sarang klan Qin selama perang. Mengenai klan Qin dan klan Sangguan, kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya mengerti, saya pamit. Pria berhidung bengkok itu membungkuk dan berkata. Kemudian tubuhnya menghilang seperti kilat. Tak lama kemudian, lelaki berhidung bengkok itu muncul di sebuah istana besar. Kau sudah kembali, sayang. Seorang wanita cantik yang sudah menikah berjalan ke arahnya. Ayah, seorang anak laki-laki yang manis juga berlari ke arahnya. Pria berhidung bengkok itu memeluk putranya. Ia juga memeluk istrinya dan berkata, sayang, ayo kembali ke kamar. Di luar dingin sekali. Setiap pelayan di rumah besar itu sangat menghormatinya. Setelah memasuki ruangan, wanita cantik yang sudah menikah itu bertanya dengan pelan, bukankah kaisar memintamu melakukan sesuatu, sayang? Kapan kau bisa menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan? Selalu seperti ini dan aku selalu merasa cemas. Pria berhidung bengkok itu dengan lembut memeluk wanita cantik yang sudah menikah itu ke dadanya dan berkata, jangan khawatir, sayang. Bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa pekerjaan ini berbahaya? Namun, aku tahu terlalu banyak tentang rahasia kaisar, jadi aku sama sekali tidak bisa menolak untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jangan khawatir. Mengingat Siang Guang memiliki begitu sedikit kebijaksanaan, aku masih yakin aku bisa menghadapinya. Pria berhidung bengkok itu tiba-tiba mengerutkan kening dan merenung, dilihat dari karakter Siang Guang, ketika dia tahu bahwa Qin De akan benar-benar memberontak, dia pasti sudah mengirim seseorang untuk membunuh Qin De lebih awal. Bagaimana mungkin kali ini dia tiba-tiba menjadi tenang dan bahkan berpura-pura tidak tahu apa-apa agar klan Sangguan akhirnya berpindah pihak. Sebagai kepala dinas rahasia Siang Guang, bagaimana mungkin pria berhidung bengkok itu bisa begitu bodoh? Segala yang dilakukannya di ruang belajar kekaisaran hanyalah sandiwara.
Jika dia ingin dipercaya oleh Xiang Guang, dia harus membiarkan Xiang Guang mengetahui kelemahannya. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan kaisar mengetahui kelemahannya sendiri? Oleh karena itu, yang terbaik adalah dengan sengaja berpura-pura bahwa dia memiliki beberapa kelemahan. Tebakan si hidung bengkok itu benar. Sebenarnya masih ada seseorang di balik Xiang Guang. Jika Xiang Guang benar-benar secerdas ini, dia tidak akan melakukan hal bodoh itu di masa lalu. Di halaman sebelumnya, Qin De tengah menatap ke langit sambil melipat tangan di belakang punggungnya. Mengingat karakter Xiang Guang, mungkin dia akan mencoba membunuhku secara langsung. Qin De tersenyum. Dalam benaknya, Xiang Guang sama sekali tidak layak diperhatikan. Meskipun Xiang Guang bukan orang bodoh, dalam hal strategi, dia masih sangat jauh dari kata ahli. Su Yuan di satu sisi berkata, "Yang mulia, bahkan jika Xiang Guang itu mengirim seorang pembunuh, kita tetap tidak dapat memastikan apakah klan Sangguan tidak dapat diandalkan. Karena Zhen Su dapat mengetahui beberapa informasi, Xiang Guang juga dapat menyimpulkan dari apa yang diketahui Zhen Su bahwa kita ingin memberontak dan mengirim seseorang untuk membunuh Yang Mulia. Memang, sekalipun ada percobaan pembunuhan, tetap tidak dapat dikatakan bahwa klan Sangguan telah mengkhianati mereka. Apakah kita perlu tahu pasti apakah klan Sangguan akan mengkhianati kita?" Qin De berkata sambil tersenyum. Su Yuan juga tertawa terbahak-bahak. "Ya, apakah mereka harus tahu dengan jelas tentang itu? Tujuan negosiasi ini bukan untuk menarik klan Sangguan, tetapi untuk menciptakan beberapa pengalihan. Negosiasi ini hanya perlu menghasilkan efek yang diinginkan oleh klan Qin." Su Yuan mengangguk dan berkata, "Memang, kami datang ke negosiasi ini hanya untuk mengalihkan perhatian. Tidak masalah apakah klan Sangguan akan mengkhianati kami atau tidak karena akhir klan ini telah diputuskan. Kami tidak akan memberi klan Sangguan kesempatan untuk menusuk kami dari belakang selama perang. Tidak peduli apa yang terjadi, klan Qin tidak menoleransi kesalahan. Klan ini tidak akan mengambil risiko terhadap klan Sangguan. Menurut perkiraanku, Xiang Guang akan menawarkan beberapa material dan sebagainya kepada para bandit air hitam," kata Qin De sambil tertawa. Su Yuan juga tertawa. "Ada surat rahasia dari istana, Yang Mulia." Seorang pria berlari ke halaman dan menyerahkan surat rahasia. Su Yuan segera menerimanya lalu memberikannya kepada Qin De. "Apa yang terjadi di rumah besar itu lagi?" Qin De membuka surat rahasia itu dan melihatnya sekilas. Matanya langsung berbinar, "Haha, surga telah menolongku. Kali ini Yuer telah melakukan pelayanan yang luar biasa kepadaku. Aku selalu khawatir dengan dua sangsian dari klan Xiang. Sekarang, memiliki harta yang tak ternilai harganya, aku merasa tenang. Haha, ini sungguh luar biasa." Saat ini, kegembiraan Qin De tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Apakah sesuatu yang sangat menggembirakan telah terjadi? Su Yuan di satu sisi sangat penasaran. Qin De segera memberinya surat untuk dibaca. Begitu Su Yuan membacanya, dia sangat senang. Dia langsung berkata, "Selamat Yang Mulia. Selamat Yang Mulia." Qin De tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kali ini Yuer telah melakukan pelayanan yang sangat baik kepadaku. Saat aku kembali, aku pasti akan memberinya hadiah yang sangat bagus." "Baiklah, Su Yuan, cepat kirim orang. Kita akan segera kembali ke istana pangeran." "Ya." Su Yuan langsung membungkuk dan berkata. Qin De tidak bisa menahan tawa. Dia tidak pernah menyangka bahwa putra ketiganya akan memberinya kejutan yang begitu menyenangkan. Awalnya dia mengira itu hanya sebongkah biji bermutu tinggi sian, tetapi sekarang ternyata itu adalah harta karun yang dapat ditempa menjadi senjata suci. Senjata suci, tidak kurang. Su Yuan di satu sisi benar-benar memahami betapa pentingnya bongkahan besi api batu dalam ini bagi Qin De. Dari segi kepentingan, itu bahkan setara dengan 200.000 pasukan, jadi bagaimana mungkin Qin De tidak menjadi sangat gembira.